Pertanyaan berikutnya Ustaz, datangnya Afwan Habib, mohon izin jikalau diperkenankan saya meminta satu hal, bagaimana pandangan Habib tentang mengenai Sayyid Qutb? Mengenai Sayyid Qutb, apakah beliau tersanad darahnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Habib. Ya Habibi ya Muhammad. Kalau yang Anda tanyakan sambungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di Indonesia dengan Habib, di beberapa tempat di Maroko disebutkan sebagai Syarif, di sebagai tempat disebut sebagai Sayyid, maka mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan nasab keturunan yang bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika itu maka semua yang bersambung nasabnya dengan Nabi, dia adalah Sayyid, dia Syarif, dia Habib. Dan darahnya bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang Al-Qutb, itu adalah martabah, kedudukan dalam kewalian yang tidak ada hubungannya dengan nasab. Tidak ada hubungannya dengan nasab. Adalah seseorang yang beribadah dan membersihkan hatinya dan mempunyai guru yang al-arif billah, sehingga dia mendapat derajat yang tinggi dalam keimanannya, menjadi wali. Dan wali itu pun beberapa darajat, ada abdal dan ada sampai ke tingkatan yang qutb. Walaupun ada yang mengatakan tidak menjadi Qutbul Ghaus atau rajanya aulia di zamannya, karena qutb banyak ya. Ada Qutbul Ilm, qutb dalam hal ilmu, seperti hanya Imam Nawawi, itu ulama banyak mengatakan qutb dalam hal ilmu. Ada qutb fil hal dan seterusnya. Ada dari qutb itu ada rajanya lagi, kayak presidennya aulia itu. Itu dikatakan tidak bisa kecuali Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia menjadi pewaris sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mampu kecuali Ahlul Bait. Tapi qutb-qutb yang lain, qutbul ilmu, qutb ini, qutb itu bisa dimiliki, didapati oleh orang walaupun bukan Sayyid dan Habib. Ada dua pembahasan yang Anda campur di situ. Satu, Habib, siapa itu Habib, keturunan Nabi. Ada qutb, qutb itu adalah maqam, kedudukan dari maqam auliya as-salihin, ya. Ini dua pembahasan yang berbeda. Ada penjelasan tentang masalah perkumpulan yang mencapai 40 orang, katanya di situ ada pasti ada aulia. Dan bagaimana dengan sholat Jum'ah, katanya Habib, apakah di situ juga ada aulia? Majtama'a ummati arba'ina illa wa fihim wali. Memang ada riwayat itu. Tidak berkumpul umatku, kata Nabi, 40 orang kecuali di situ ada wali. Ulama memahami hadis ini dua versi. Yang pertama, yang dimaksud wali di sini adalah dikumpulkannya sifat-sifat yang baik dari 40 orang ini. 40 itu otomatis punya sifat-sifat yang baik, yang sendiri-sendiri yang menonjol. Ada orang di antara 40 itu yang menonjol dalam sifat sabarnya luar biasa. Ada yang menonjol dalam sifat tawakulnya. Ada yang menonjol dalam sifat khusyuknya. Ada yang takwanya. Ada yang takutnya kepada Allah. Ada yang karamnya. 40 orang itu jika dikumpulkan sifat-sifat yang baik, maka ini menjadi wali. Ada yang memahami letter-tag hadis. Kalau ada 40, insya Allah 41-nya itu wali. Di antara 40 itu satu orang wali. Bisa dipahami ini dan bisa dipahami itu. Semua perkumpulan, baik itu sholat Jumat atau perkumpulan-perkumpulan yang lain. Dari sinilah semakin banyak perkumpulan umat Nabi di suatu tempat itu semakin istimewa. Karena yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu ketika umat Nabi berkumpul.
Maka para salaf kita menghimbau kita untuk menghadiri haul-haul yang besar. Tujuannya untuk apa? Untuk masuk di dalam berkah mereka. Ketika yang hadir puluhan ribu umat Nabi sama-sama berzikir, bertawajuh, berdoa. Ini pandangan khusus dari Allah kepada mereka. Akan jangan diremehkan haul, jangan diremehkan majlis-majlis taklim yang dihadiri banyak orang, yang dibuat untuk Allah, dibuat untuk mendekat kepada Nabi SAW. Ini ibadah yang istimewa, tidak bisa tertandingi dengan ibadah-ibadah kita yang lain.